di tangan ibu. Dia katakan begini, Pak Pendeta, pemerusan kita. Saya ini orang yang berdosa. Yang dikatakan najar kami kurang pun akhirnya. Yang dikatakan nada kemarin aku pulang dan lain sebagainya. Kuparu dulu merah-merah pun. Oke, apa Pak Pendeta? Iya. Lantas kenapa ibu bawa pasir? Dia katakan begini. Pasir ini Pak Pendeta ibarat dosa saya yang begitu banyak yang tidak dapat saya itu, sehingga saya merasa tidak pantas datang di perang. Saya merasa tidak pantas ikut bersih. Singkat cerita saudara, Yesus katakan di mana? Pendeta itu katakan di mana ibu ambil pasir itu? Dia katakan di pantai. Panggil pendeta sudah ngomong, pulang kembali ke pantai dan kau buat tumpukan pasir yang tinggi. Setelah itu, apa yang saya lakukan pendeta? Setelah itu, setelah kau buat gundukan pasir atau gunung yang tinggi, gunung yang terbuat dari pasir yang begitu tinggi, kau tinggalkan dan tangan dia dijauh dan dia lakukan. Saudara, ketika itu selesai dengan susah payah membuat buntu, kalau tanah lihat gampang saja kan? Tapi ini pasir Bapak Ibu, dibikin gundukan pasir bertumpuk tinggi. Dia bersusah payah berhari-hari bikin, dan setelah selesai dia tinggalkan. Dan dia lihat dari jauh dengan seketika ombak datang dan menyapu. Hari Minggu, minum baru pada Pak Pendeta atau lihat si bapak. Dia datang bukan lagi dengan menangis Bapak Ibu. Dia datang dengan marah-marah, dengan emosi. Dia katakan, Pak Pendeta, nang tobala di kami tobalainya. Saya ini orang berdosa, kenapa dikasih begitu? Saya orang susah, kenapa semacam dibodoh-bodoh seperti? Dia katakan, Pak Pendeta, apa terjadi? Dia katakan, setelah saya membuat gundukan pasir yang tinggi, saya tinggalkan dengan jerih payah saya, tiba-tiba ombak datang dan menghapus. Pak Pendeta katakan, Ibu, seperti itulah dosamu. Yang begitu banyaknya kau berkonfrontasi dengan dosa, bergelut dengan dosa, kau mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Banyak dosamu menurut ibu sendiri, seperti pasir yang dihapuskan oleh ombak itu. Seperti itulah kasih Allah yang nyata dalam kehidupanmu, yang menghapuskan dosamu kawan saya ketika engkau datang kepada-Nya. Susi duka atau pembuangan masalah uang saudara dan saya pada saat ini. Jangan katakan saya tidak pantas datang kepada Allah karena begitu banyak dosa-dosa saya. Tuhan akan mengampuni dan Alkitab yang menjamin ketika kita ada komitmen, ada kemauan untuk datang kepada. Ya kasih Tuhan, sebagai penutup yang hendak saya sampaikan pada saudara pada ini, kita dituntut untuk memiliki iman yang sungguh, bukan iman yang KW. Saudara dan saya diharapkan Allah memiliki mental baja, jangan mental kerubu. Ini nak lewat ke kerubu. Untuk menghancurkan kerubu tidak usah digigit, dimimi hilang betul. Tapi kalau baja, jangankan digigit, dipepal paruin tamu di parkale ko. Bapak dia tidak ada di baja sama bidang atau nama kancang kita aja. Saudara harus punya mental iman baja, tapi hati yang menghamba. Itu bekal untuk jadi orang. Itu bekal untuk menjadi yang pertama dan bukan yang kedua, menjadi yang terdepan dan bukan terbelakang, menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi pribadi yang di atas dan bukan di bawah. Itu modal. Punyalah iman baja. Iman baja ketika ada godaan datang kita tidak goyang. Iman baja ketika ada gosip-gosip datang kita tidak langsung kande mata. Oh iya, ini mata. Lapor emang malam kan. Ya begitu misalnya biasa juga bang ya tuh maling pakai burung di samuran atau maling panggil sama nena. Halo, bertuah kita. Halo kami hati. Halo, sampai ini. Tanah
capurung. Nah, kalau bilang ya masih apa tuh? Macam itu ni. Tak ada ke kita pun tahu ni memilih kira-kira tak iya. Amin. Ya. Tapi dia pernah amin pun betul. Saya aminkan bahwa dia ada di sini. Dia juga yang tahu. Sama. Tak malu di dalam pondok-pondok. Dia pondok bisa pada yang ada pondok yang. Yo orang nak pada kita malu mengiru. Saya lakukan biasa kita atau tapi contoh dia pada bilik lagi. Sudah nama itu lagu ini pasangin kali. Ada itu atau pengurusan ni sama nina. Ya tahu le, bodoh dia tu. Sungguh dia tu. Biasa ni kita tahun nali waktu kita nurun. Bumi dalam. Tahun nali pun kasih kita keinginan. Bisa kasih nak siapa ni? Wah. Tahun nali kita pasangin kita ni putak-putak. Buat apa nali ni? Nah, apa? Ya. Ini fakta saudara. Fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semua yang itu. Tapi saya berdoa in Jesus name tidak ada di sini. Dan saya berdoa, saya berharap jemaat Tuhan di sini akan tonton itu kabur doanya sendiri. Kasih Tuhan. Satu hari ranting itu yang menjadi kesaksian saya. Saya mengalami saudara karena ketika saya SMA kalau mulai kelas 2 mama saya tidak ada. Langsung mas artinya sudah meninggal. Kalau bapak memang beberapa saya. Saya kemudian belajar dari situ ternyata perjalanan kehidupan kita ini satu tulis. Si bangga di Salebu, Runtuh dan lain sebagainya dan pedang kemelam itu satu di dalam. Laman kau dalam ini. Tete kalau misalnya kalau kasih orang tua tadi madam. Dari situ saya mengatakan aktifkanlah iman itu untuk kemudian saling mengasihi, saling menyayangi, menjadi berkat, bukan membuang berkat. Saya selalu mengatakan itu. Kalau ada yang mengikuti urut saya di sini di pimpin saya selalu sampaikan, jadilah pribadi yang menjadi berkat, tapi bukan buang berkat. Buang berkat seperti oh bapak ini butuh makam-makam bukan politik yang meskipun bukan tak salah. Ini 450 batu sangat udah salah seperti itu. Wah, ya di mana dia lagi sombong dia 1000 tuh tanah. Tanda dulu kalau kita tulis istilah, ya 1000 teman-teman pertanyaannya sama rupiah. Ini 1 juta, ya besar ya pada orang ada 1000 tahun ada kurang 10.000 akan tercapai. Bagi orang yang punya banyak uang 10.000 itu saya pun tidak tahu. Oh iya. Tapi tahukah saudara itulah istilah kategori pribadi menurut saya yang buang berkat. Contoh, tak namanya itu kena enak pindah karena taruhannya harus 1 juta, kurang 10.000. Terkadang kita pandang enteng itu. Kita jadi berkat tapi jadi berkat yang benar, jangan buang berkat. Tapi biar begitu mungkin maka sagasa, tapi kalau memang dia butuhkan kasih. Karena ini sudah. Napa kalau mau mengaku? Yanna malomo kasu malomo ukatama. Yanna makasar kasu makasar ukatama. Iman itu. Kalau saudara karuniti pula istilahnya, kalau saudara kikir makasar ukatama. Itulah sebabnya juga orang sulit mendapatkan titipan Allah dalam tanda petik perkara-perkara yang besar. Ya. Karena dia tidak mampu bertanggung jawab, tidak aktif imannya di dalam perkara-perkara kecil. Yang benar, memang di perkara itu di depos orang. Mana Australia tu motor maleong kubiaran kurang 14 tahun lalu. Balik kompeni ko Kawasaki. Jangan. Atau rolling apa? Pada mau apa? Dan dia terus kita itu mana penghidupan. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan perkara-perkara yang besar? Dan sebaliknya, orang yang aktif imannya, dia akan mampu melihat keberadaan Allah dalam hidupnya, baik dalam rumah tangga, baik dalam gereja, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak atau pemuda. Tepat hal ini juga dalam kata ibadah kita memberikan kita pemuda itu
Di sini lumayan banyak dan saya sadar dengan beberapa pemuda di masa lalu. Pakai waktu saudara untuk melayani Tuhan. Memang bisa kita selalu jatuh teman ramai bisa ya. Kesana ke sini dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu kita lakukan, percayalah masa muda kita selalu sia-sia. Saya saudara sedikit pengalaman pribadi, ini fakta, ini nyata. Kalau saya mau menghabiskan masa muda saya untuk keluar sana sini, saya mungkin tidak berdiri di sini. Saya boleh Tuhan izinkan melanjutkan studi S2 karena saya belajar. Saya dengan sungguh melayani Tuhan di media. Waktu saya melayani di media, nabi tawa-tawain atau menurut bayi media ada di page, di YouTube dan lain sebagainya. Tapi saya tidak gentar. Itulah pemuda yang tahu kepada siapa yang berkarya. Kita melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Ya Allah. Kalau kita melayani Tuhan, kita nasa terang protemo. Apapun gosip orang jangan dengar. Kecuali kemampuan itu terlalu. Pak pendeta kadang kebang porjemu. Tapi impossible, mustahil. Jangan. Saya tidak mau saudara ini. Dan ini kesaksian iman saya karena saya punya prinsip, saya janji kepada Allah. Kasih Tuhan yang dinyatakan kepada saya akan bagi kepada jemaat. Saya boleh lanjut studi S2 karena dari penonton yang dipakai Tuhan untuk menjadi saya. Dan itu saya bagi bahwa ternyata meskipun kita sebagai manusia merasa sebagai orang yatim piatu misalnya seperti saya, seperti saudara mungkin ada yang mengalami. Namun ketika kita selalu terikat, terkoneksi, terjalin berrelasi dengan Allah, tonton di sidang sarung minggu akan batuan takalapan wisata lampuan, percaya. Jatuh ternyata, amin. Yang nanti naulendui keluar dari kata Hussein dan saya mengalami. Tuhan pakai orang-orang yang bukan keluarga saya. Justru Persatuan Perantau Toraja USA, Persatuan Perantau Toraja Qatar yang kemudian melihat saya. Itulah cara Tuhan. Sehingga di dalam setiap keadaan kita iman itu harus selalu aktif. Seperti Bartimeus. Amin. Pulanglah saudaraku, jalanlah hari ini dengan berharap kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah hati. Jangan sekali-sekali katakan tak ada cuma tak ada ini, tak ada ini, tak ada ini, tidak ada. Allah selalu ada bagi orang-orang yang terus menang, bagi orang-orang yang terus aktif imannya, bagi orang-orang yang terus menaruh kasih dan bukan kebencian, yang terus menjadi berkat dan bukan menjadi bodoh. Amin. Karena amin. Teman-teman bisa berdoa mengaminkan firman Allah yang telah kita dengarkan. Biarlah roh Allah yang akan menyempurnakan dan mengampuni setiap pelanggaran kita bersama dengan ibadah kita. Ada saja hal-hal yang kita lakukan dan mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam saat tensi kita dituntut Allah untuk terus terkoneksi dengannya. Kita dituntut Allah untuk terus beriman yang sungguh kepadanya. Janganlah khawatir, janganlah gelisah saudara dan saya juga. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, dan itu akan nyata lewat iman kita yang sungguh kepadanya. Amin. Dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan juga doa berkat. Iya, di sini ada pokok doa yang telah diberikan oleh rekan-rekan hamba Tuhan di sini majelis. Kita topang di dalam doa, mujizat Tuhan masih ada boleh dinyatakan. Bagi saudara-saudara yang sakit, yang pertama Bapak Pius, ini sudah di rumah tetapi masih dalam proses pemulihan. Dalam doa, orang tua dikasih Pak Boko dengan hormat semua saya sebut namanya ya, dengan hormat. Pak Boko selesai operasi kemarin di rumah sakit berada. Yang berikut
anak dikasih tinta dalam proses pemulihan, dan tanda petik juga sementara terapi. Sehingga kedua kehilangan puang sesuai syukur aku kerana nomor tujuan. First yang pertama dengan membantu kalian satu tahun Monica Paramida, Christina Tapti, Orpa Kakidu. Itu yang berulang tahun, selama ulang tahun. Nah, pas lagi penipuan. Kita topang dalam doa saudara-saudara kita yang telah lansia, yang puji Tuhan masih diberi kesempatan hari pada saat ini, juga yang di rumah, para janda juga, anak yatim dan piatu atau yatim piatu, kita topang dalam doa. Juga dalam kesempatan ini kita topang dalam doa proses pemilihannya orang-orang yang akan memiliki kasih agape kepada Allah. Dalam hal ini akan diadakan pemilihan majelis gereja, yaitu penatua dan diaken. Mudah-mudahan suatu saat saya boleh hadir lagi di sini, saya menjelaskan apa itu kasih agape dan kasih video yang perlu seorang majelis miliki. Yang sampai seperti Petrus, sedikit gambar lagi penasaran. Dia kali bertanya kepada Yesus ke Petrus, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya. Apakah kau mengasihi aku? Ya. Apakah kau mengasihi aku? Lalu dia itu sedih hati. Itu kasih agape dituntut Allah dari Petrus. Jadi kita doakan yang akan terpilih nantinya memiliki kasih yang agape, diterjemahkan dalam bahasa Yunani agape, dan bukan kasih yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani phileo, yang dalam Indian version. Kasih itu ada dua, yaitu yang sungguh-sungguh truly love dan sebatas love. Kan beda kan? Truly love, sungguh-sungguh mencintai, dan sebatas love atau cinta, itu beda. Semoga orang tua di sini mereka memiliki kasih agape yang ke depan. Yang lain, rencana pengucapan syukur jemaat kita di sini di London. Karena walaupun jika Tuhan berkenan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 atau 2021 yang berbagai anggaran kita. Iya, tahun 2021. Bersyukur bersama keluarga almarhum Martin Raymond atau Neki atas selesainya pengguguran kami karena terbelah. Yang lain bersyukur bersama Bapak Amos Bomi ada di sini. Dia pelayanan kasih di sini tulisnya, pelayanan kasih yang kasih. Yang berikut bersyukur bersama keluarga Bapak Stephen, Ibu Pengaran, keluarga Nenek Gepi, Nenek Gepi, perburuan. Keluarga Nenek Indra, Nenek Calvin, Nenek Jika, Buah Pengaran. Oke, itu yang menjadi pokok doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Allah pada kesempatan ini untuk firman yang telah kami dengar. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikannya. Roh Allah yang akan terus berkata-kata dan menyempurnakan dalam setiap hati jemaat untuk melakukan dengan setia, bukan dengan abal-abal, firman ini siang dan malam. Kami menyadari Tuhan, dalam kesempatan ini ada saja hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan. Mohon ampun Tuhan, sehingga kami boleh didadakan kami memberikan syafaat. Segala syukur dan permohonan kami kepada. Terima kasih untuk kedatangan ini ya Allah. Bapak yang baik, bersyukur untuk firman yang telah bangun perdengarkan, jemaat mendengarkan. Bersyukur kami terus kali menopang di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang tepat berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini, yang telah disebut namanya ataupun yang belum. Bersyukur Tuhan bersama dengan segenap jemaat-Mu yang pulih dari sakit penyakit. Bersyukur Tuhan bersama dengan segenap jemaat-Mu yang mendapatkan sesuatu yang baru, saburan kabar-kabar, yang mendengar berita-berita sukacita, yang berjumpa dengan keluarga,
yang tiba di satu tempat. Bersyukur Tuhan untuk kebersamaan jemaat Tuhan di sini sebagai satu kesatuan di dalam Yesus. Semuanya itu boleh terjadi, semua itu dimungkinkan karena kebaikan Tuhan. Bersyukur juga Tuhan untuk kasih-Mu sehingga sidang sinode Amin ke-24 boleh selesai. Terima kasih untuk semuanya itu, ya Allah. Bapa yang baik, dengan berikut selama jemaat-Mu memohon berkat sehubungan dengan usaha, sehubungan dengan pekerjaan, harapan, cita-cita, kerinduan jemaat Tuhan di sini. Apapun yang mereka usaha kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat sukses. Berkat dinyatakan Tuhan bagi jemaat-Mu terus di jemaat Karuna yang terbaring karena sakit penyakit, sakit apapun itu, bahkan secara umum semua anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini yang menjadi kesakitan. Mujizat Tuhan masih ada dan itu akan boleh dinyatakan lewat medis, obat-obatan, makanan, tangan keluarga yang merawat menjadi sumber kesembuhan, iman dan juga waktu Tuhan sendiri. Berkat dinyatakan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir saat ini, atau bagi jemaat Tuhan yang lalai, malas beribadah, malas bersedekah. Berkat dinyatakan Tuhan bagi jemaat di sini yang hidup dalam pergumulan, beban berat ataupun dalam masalah-masalah, Tuhan punya segala cara atau cara yang tadi itu akan boleh dinyatakan untuk kami semua. Berkat dinyatakan Tuhan untuk segenap keluarga, untuk keluarga jemaat Tuhan di sini, baik yang bersama dengan mereka, lebih lagi yang terpisah jauh. Kasih Tuhan nyatakan sempurna siang malam mereka dibicarakan. Berkat dinyatakan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang masih dalam kandungan, dalam permainan pertumbuhan masa kecil, pendidikan, mencari pekerjaan selama bekerja, mencari pasangan hidup yang telah hidup dalam hidup rumah tangga. Orang tua kami, saudara kami yang terus merindukan kehadiran seorang anak, bahkan kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang telah lanjut usia. Berkat dinyatakan bagi hamba-hamba-Mu yang telah terpilih sebagai pelayan Tuhan dalam keputusan sidang sinode. Mereka akan terus menjadi hamba-hamba Tuhan dan bukan hamba Tuhan, menjadi berkat dan bukan hukum. Berkat dinyatakan bagi saudara-saudara kami di sini, orang tua kami di sini, jemaat Tuhan di sini dalam persiapan untuk pemilihan majelis dalam tanda petik yang akan melayani Tuhan dengan kasih agape, dengan sungguh-sungguh. Mereka akan diperlengkapi, mereka akan dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Berkat dinyatakan bagi semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, bahkan yang tidak sempat hadir, ketika akan memulai aktivitas setelah ibadah ini, melanjutkan kehidupan. Kasih Tuhan yang sempurna terus dinyatakan bagi mereka semua. Berkat dinyatakan terkhusus spesial bagi hamba di sini, Bapak Ibu Pendeta, bersama dengan segenap keluarga. Mereka akan terus dikuatkan melaksanakan pelayanan di sini. Berkat dinyatakan bagi semua hamba-hamba yang mengambil pelayanan ini, mereka tidak akan berkurang, mereka akan terus bersukacita di dalam pelayanan. Pemerintah, bangsa dan negara kami, bahkan saudara-saudara kami yang berkumpul karena kekacauan, peperangan dan lain sebagainya, kasih Tuhan pun akan terus nyata dalam kehidupan mereka. Ketika kami akan kembali, kami terus percaya dan mengaku Tuhan akan terus menjaga kami siang dan malam, bahkan di sisa waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Bapa yang baik, inilah menjadi syukur dan permohonan kami jemaat. Semuanya ini kami bawa kepada-Mu, ya Allah Bapa yang baik. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber segala berkat yang abadi, yang telah mengajar kami berdoa untuk kami. Demikian.
siap komponen terlalu uang jika semua itu terlalu waktu terus rampo silakan minum balante minum bahan itu temu dah jangan Jakarta lah dengan Makassar ya ini saya nggak tahu saya kita lihat merasakan dan selama ini terlalu terkait dengan saya ya kira kok waktu dan terlalu kok begitu warta jemaat hari ini Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021. Kira ibadah minggu yang lalu tanggal 17 Oktober 2021 pada ibadah pertama jam 6.30. Peserta ibadah 20 orang, laki-laki, perempuan 52 orang. Kemudian ungkapan syukur warga jemaat melalui pundi 1 190.000, pundi 2 68, pundi 3 68.000. Kemudian ada pundi khusus yang dijalankan sebesar 43.000. Kemudian ada pelunasan natura 350.000. Kemudian ibadah yang kedua pada jam 10, peserta ibadah laki-laki 17 orang, perempuan 30. Kemudian persembahan lewat pundi 1 224.000, pundi 2 166.000, pundi 3 249.000. Kemudian ada persembahan perpuluhan dari orang tua kita nenek Gipi bulan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian masih pelunasan natura pada ibadah kedua 50.000 rupiah. Kemudian ibadah untuk persekutuan wanita gereja terajar di Makassar hari Selasa tanggal 26 Oktober. Untuk kelompok B, rumah pertama di Mama Peri, pelayan Yakin di Nangasarang, Sisola Estadusa. Kemudian rumah yang kedua untuk kelompok B di rumah Mama Vincent, pelayan Yakin Yuliana L, Sisola Yulianti S. Kemudian hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021 untuk kelompok A di rumah Nenek Cika, pelayan Martina Deli Taeko. Kemudian untuk kelompok B pada hari Kamis tanggal 28 di rumah pertama Mama Delko, pelayan Yosrinda Sola Hermince Masih. Kemudian di rumah Mama Sepi, pelayan anak kita Asti Sisola Maria ini. Kemudian ibadah PPGT hari ini Minggu tanggal 24 Oktober di rumah Armi, pelayan Firman Yulianti Miguel, pelayan liturgi Apriani Sampani, kemudian MC Yuminda. Kemudian minggu depan untuk PPGT tanggal 31 Oktober di rumah Mikael Prateorius, ya amat sulit dibaca. Pelayan Firman Stephen Muntun, pelayan liturgi Natal, pelayan MC Randy. Kemudian ada persembahan pada ibadah pemakaman almarhum Martin Raymond atau Nenek Eki yaitu Naturoni Wakanjong sebesar 980.000. Kemudian ada dari persembahan dari keluarga almarhum Nenek Eki 1 juta rupiah. Kemudian ada persembahan anggota jemaat yang masuk hari ini tanggal 2 Minggu tanggal 24 Oktober dari keluarga Nenek Eki Gula, kemudian dari Nenek Indra buah bungaran. Jadi buah bungaran dimaksudkan adalah hasil kebun
kemudian dari Nenek Calvin Dua Bungaran, kemudian dari Bapak Stephen Lampak yang terlama di angkat Iwan Kalina, kemudian dari keluarga Nenek Firni Mas Bumi Haksiraku untuk pelayanan kasih bagi anggota jemaat, juga dari Nenek Cika Dua Bungaran. Kemudian disampaikan ke anggota jemaat bahwa pengucapan syukur yang tertunda minggu yang lalu kita akan laksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021 jam 10 siang. Lucu kami majelis gereja diharapkan lumayan dulu kita anggota khususnya di PKD, ibu-ibu juga PMPT, kita hadir pada hari Sabtu. Dalam pasal itu Ciketena pengucapan syukur terkait kasera dalam ini de gereja. Kode Bapak yang besar ini, yaitu rencana pemilihan ini gereja di Mataram, jadi untuk bangku dikirim, sedapat mungkin kita kembalikan secepatnya untuk calon calon kedua baik calon diaken terakhir minggu ini apa sudah tidak mengkasih. Kemudian di para penduga begitu selama kemudian itu sidang sinode yang ke-25 di Kanjuruhan itu terbagi 3 lokasi karena COVID. Jadi denda Batang yang kena ke komisi J, komisi A di Kanjuruhan masih penanganan selalu. Nanti pendeta di Kesong Barakada tentang melayani di jemaat Tombak. Kemudian untuk kelompok B di Tamentor yang mendapat utusan Klasik Makalele Selatan. Nah, kini Ketua Pilihan Sudung dan Tamentor Komisi B. Jadi tahu tempat yang berjauhan. Jadi saya ada bisa oke istirahat lalu nanti kita kirim ke dalam. Cukup jauh. Ada selisih mungkin ada 3 dan 20 kilo dan mungkin lebih ke Nunongan. Kami itu agak membela karena selama di dalam jauh sana. Yaitu pengurus badan pekerja sinode kerja terakhir yang baru untuk periode 2021 sampai 2026 dan mengatur majelis sinde Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred Agui Master Teologi. Kemudian ketua bidang 1 Pendeta Suleman Malolindi mantan Seku. Kemudian ketua bidang 2 Pendeta Musa Sikombo Master Teologi dari wilayah 4 Makassar. Kemudian bidang 3 Penatua Insinyur Yanti Nempo Tangkialo Nempa atau panggilannya juga dari wilayah 4 Magereja yang Satria Kasih Menggasar. Kemudian ketua bidang 4 Penatua Dr. Insinyur Christian Telen Dempa NM Najero itu wilayah 6 Palu. Kemudian bidang EG biasa dua bidang EG dengan 5 yaitu terpilih Pendeta Yusuf Pelimi Master Teologi dari wilayah 6 Palu. Kemudian Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanu Master Teologi selama ini di KLN DPS Kerja Terakhir. Kemudian Wakil Sekretaris Pendeta Yunus Buana Batiku Sarjana Kesehatan Masyarakat. Bendahara Penatua Evalina Popa Sarjana Ekonomi. Ini kita Evalina nang stafna bendahara da BPS. Yang itu susunan pengurus DPS Kerja Terakhir untuk periode yang akan datang. Kita tetap berdoa jadi pengurus akan pilih putusan
berkat Tuhan dan pelayan sederhana yaitu gereja Raja sebagai tubuh dalam iman dan pelayanannya. Yang untuk harapan kita, nah lepas sederhana, ya pelayanan sekolah minggu atau guru sekolah minggu depan tanggal 31 Oktober ibadah jam 7.30 anak kecil pelayanan firman Martina Dewi Kenatua, kemudian anak kita Nato, kemudian untuk anak besar pelayan firman Rosalia Elgi, pelayan liturgi Dea Ananda Amin, kemudian untuk anak remaja pelayan firman Kenatua Amos Tangkang mungkin ini, kemudian pelayan liturgi Asti. Yang satu warta jemaat di perlakuan pembangunan saluran uang. Nah, yang terakhir saya sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara kita Yakin Martinus Esom, sarjana teologi, yang saat ini dengan penuh sukacita hadir bersama dengan kita dalam ibadah di tempat ini melayani di mimbar di kuat semangat waktu di pelayanan ini dalam itu rencana ya cita-cita uang pula diselang kami pada waktu uang dan jemaat karena kita semangat. Terima kasih. Ya, firman Tuhan yang berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Firman Allah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi maka kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Kita memuji Tuhan, kuingin selalu dekat kepadamu. Jemaat Tuhan, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu dan tetaplah percaya kepada Tuhan supaya kamu dapat melihat kemuliaan-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Sebagai
nyanyian syukur yang akan mengantar kita seminggu ke depan. Kita menyanyi berkumandang suara dari seberang.